Oke, untuk yang perhitungan, sebetulnya perhitungan hidrolisis ini seperti video yang sebelumnya disebutkan ada cara langsung dan cara tidak langsung. Nah, untuk cara langsung sendiri, itu jika diketahui langsung dalam wujud garam. Jadi kalau misalnya ada suatu soal dan dia langsung bentuk garam, maka dia cara langsung. Sedangkan untuk tidak langsung biasanya ada soal, tapi senyawanya dalam bentuk masih berupa asam dan basa, bukan suatu garam. Jadi harus dicari dulu. Jadi tidak langsung ditemukan garamnya. Ibaratnya seperti itu. Nah, untuk cara pertama, yang pertama tuliskan hidrolisis garam. Nah, ingat yang terhidrolisis itu biasanya yang lemah. Jadi kalau terhidrolisis itu merupakan suatu asam atau basa yang lemah. Nah, kemudian bagaimana cara menulisnya? Pertama, ionisasikan terlebih dahulu. Kalau terionisasikan berarti kita harus tahu yang positif dan negatifnya. Nah, untuk yang negatif otomatis Cl karena Cl itu golongan 7. Jadi min 1 NH4 muatannya adalah positif 1. Jadi saya tulis langsung NH4 plus ditambah Cl min. Nah, ini ionisasinya. Kemudian bagaimana hidrolisisnya? Hidrolisisnya dapat dituliskan jika kita tahu mana yang lemah, mana yang kuat. Nah, bagaimana cara kita tahu? Caranya kita tambahkan H plus sama OH min. Nah, untuk yang H plus ini, H plus NH4 berarti ketemunya dengan OH min. Sedangkan untuk yang Cl ketemunya dengan H plus, jadinya HCl ditambah NH4OH. Nah, dari sini kita bisa melihat HCl merupakan suatu asam kuat, sedangkan NH4 ini merupakan basa lemah, sehingga yang bisa terhidrolisis hanyalah NH4OH. Jadi, HCl ini tidak bisa terhidrolisis. Jadi, yang bisa terhidrolisis hanyalah NH4OH. Kemudian, karena kita sudah tahu NH4OH yang berasal dari NH4+, maka reaksi hidrolisisnya kita tulis terlebih dahulu NH4 positif, kemudian karena hidro berarti kita tambahkan H2O. Ingat kembali, H2O itu merupakan gabungan dari OH- dengan H+. Jadi kalau H2O itu merupakan gabungan dari OH- dan H+. Nah, dilihat karena NH4 berupa muatan positif berarti saya tambahkan ke OH-. Jadi ketemu kalau positif itu bertemunya dengan yang negatif itu OH-. Jadi kalau NH4 ketemunya otomatis saya tulis menjadi NH4OH ditambah sisanya, karena tadi bertemunya OH berarti sisanya adalah H+. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa NH4Cl ini bersifat asam karena terionisasi sisa ininya lebih banyak H+-nya, seperti itu. Jadi, kalau misalnya yang ditanya yang terhidrolisis yang mana? Reaksi hidrolisis. Nah, reaksi hidrolisis itu yang ini. Jadi, ini ya, ini reaksi hidrolisis NH4+. Kalau yang di atasnya adalah ionisasi. Lanjut ya, kita lanjut soal ke yang B. Hitunglah harga KH. Oke, KH itu ketetapan hidrolisis, di mana ketetapan hidrolisis kita melihat dulu. Berarti karena di sini ada HCl, tadi bersifat asam. Karena bersifat asam, maka rumusnya adalah KW per KB. Nah, KW-nya berapa? KW itu ketetapan air. Ketetapan air selalu 10 pangkat min 14 per KB. KB-nya kita lihat 10 pangkat min 5. Kalau 10 pangkat min 5 artinya saya punya di sini 9. Jadi 10 pangkat min 9. Oke, selanjutnya ada pertanyaan kembali. Tentukan H+-nya, OH-nya, kemudian pH larutannya. Oke,
karena sudah tahu NH4Cl ini H+, berarti saya tulis aja dulu H+-nya ya. H+-nya rumusnya itu KH, salah ya. Sebetulnya sih cukup nulis KH dikalikan ini molaritas karena sudah ketemu. Cuman seperti ini aja biar apa namanya tuh, biar selalu ingat, berarti kita tulis secara terpisah aja ya. KW per KB dikalikan M dikalikan nilai X alias koefisien. Nah, KW per KB ini merupakan KH. Jadi, saya langsung masukkan saja 10 pangkat min 9 dikali molaritas. Molaritasnya 10 pangkat min 1 karena 0,1 dikalikan X. Nah, X-nya berasal dari mana? Dilihat NH4Cl masing-masing ionnya adalah 1. Jadi, saya tulis 1. 2 dikurangi 1 gitu ya. Jadi, sebenarnya kalau misalnya ada 2, ionnya 2, berarti 1. Kalau ionnya 3, berarti kurangi 1 gitu ya. Jadi ketemunya 10 pangkat min 10 alias 10 pangkat min 5. Ini baru H+. Kemudian yang dicari OH-. Oke. Tapi lanjut aja ya karena H+ sudah ditentukan pH. Berarti langsung aja min log dari konsentrasi H+ alias min log dari 10 pangkat min 5. Dibacanya kemarin dari belakang ya, berarti 5 min log 1 alias 5 kurangi 0 sama dengan 5. Oke. pH-nya 5. Kemudian bagaimana cara mencari OH-. Oke, di sini ya, saya mencari OH- warna ungu saja. Bagaimana cara mencari OH-? OH- itu bisa dicari dengan cara menggunakan rumus KW sama dengan konsentrasi dari OH- dikalikan H+. Berarti ketika saya punya OH-, rumusnya adalah KW per H+. Nah, KW-nya 10 pangkat min 14. Sedangkan H+-nya 10 pangkat min 5. Berarti OH-nya adalah 10 pangkat min 9. Ya, begitu ya. Kemudian bagaimana cara menentukan nomor 2 nih? Ini cara langsung atau tidak langsung. Tentukan pH larutan NH4NO3. Nah, NH4NO3 ini bukan asam, bukan basa, berarti garam. Karena sudah diketahui dalam bentuk garam, maka saya langsung masukkan dalam rumus garamnya. Tapi yang pertama harus diketahui ini tuh garam apa. NH4NO3 itu garam apa? Garam asam, basa, atau apa dua-duanya dari lemah? Nah, jadi hal yang pertama dilakukan sama NH4NO3 kira-kira dari apa aja? Nah, biasanya kan kalau yang di depan itu kation, belakangnya anion. Jadi, kalau saya punya di sini OH- dan H+, berarti yang OH- ketemunya dengan H+ ya. Berarti saya punya NH4OH, sedangkan H-nya adalah HNO3. Dari sini kita lihat, oh ternyata ini merupakan suatu garam asam. Nah, di sini aja udah kelihatan Kb. Ya, kalau Kb berarti yang di ini adalah asam. Terhidrolizisnya apa? Sebagian, karena HNO3 tidak terhidrolisis. Yang terhidrolisis adalah NH4OH. Nah, karena ini bersifat asam, maka bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakan untuk NH4OH, NH4NO3 berarti masukkan H+ ya. Maaf kok nulisnya ini. Nah, oke, masih terbiasa untuk mencari, kalau KB ya berarti basa gitu ya. Oke, untuk H+ sendiri tadi rumusnya adalah KW per KB dikalikan
M dikalikan X. Nah, kalau terionisasi ini masing-masing masih 1. Jadi saya X-nya adalah 1. KW-nya 10 pangkat min 14 dibagi KB. 10 pangkat min 5 dikalikan molaritasnya. Molaritasnya 4 kali 10 pangkat min 1. Bisa dilihat di sini 10 pangkat min 5 dengan 14 berarti min 9. Berarti lanjutnya akar 10 pangkat min 10 dikalikan 4. Masing-masing di akar. 4 di akar berarti 2. 10 di akar 10 pangkat min 10 berarti 10 pangkat min 5. Ini baru H+. Berarti pH-nya dibaca dari belakang sama berarti 5 min log 2. Oke. Lanjut. Perhitungan hidrolisis, masih perhitungan hidrolisis. Garam berikut ini yang membirukan kertas lakmus. Membirukan. Kalau membirukan artinya bersifat basa. Nah, untuk yang pertama dulu, untuk yang A. Al2SO4 3 kali. Nah, otomatis Al itu positif, SO4 itu negatif. Saya langsung temukan mereka ke masing-masing ion H+ dan OH- untuk mengetahui kira-kira apa saja ya. Untuk H+ ini otomatis saya bertemunya dengan OH-. Berarti Al OH-. Ingat, Al di sini karena golongan 3 berarti 3+, sedangkan OH-nya 1 karena biar adil berarti OH-nya dikalikan 3. Berarti AlOH3 H-nya dengan SO4. HSO4. Ingat, H-nya +1, SO4 itu 2-. Ingat ya, 2 di sini berarti dia 2-. SO4 selalu 2-, jadi H2SO4. Nah, dilihat ternyata H2SO4 dengan AlOH3 yang paling kuat adalah H2SO4. Berarti ini bersifat asam. Lanjut. Yang B, KCN. Nah, KCN juga sama. K itu positif, golongan 1 negatif. Jadi saya bisa langsung H+ sama OH- di sebelah sama tadi sistemnya. Berarti HCN menjadi satunya lagi adalah KOH. Dari sini HCN lemah, KOH-nya yang kuat, berarti bersifat basa. Nah, berarti jawabannya B ya. Kalau misalnya C, NaCl, Na kan positif, Cl negatif. Berarti ketika H+ sama OH- sudah jelas dia akan menjadi HCl, sedangkan satunya lagi adalah NaOH. Semuanya kuat, berarti pH-nya adalah 7. Kalau yang D, KCl. Nah, KCl ini kalau sudah terbiasa, pasti K itu dengan OH-, Cl itu dengan HCl. Sama-sama kuat, berarti pH-nya 7 dan tidak terhidrolisis. Sedangkan untuk NH4Cl, di sini negatif, NH4-nya positif, berarti NH4 bertemunya dengan OH-, Cl itu bertemunya dengan H. Dari sini Cl-nya yang kuat, sedangkan NH4-nya lemah. Nah, berarti yang kuat yang menang, berarti bersifat asam. Jawabannya B ya.